Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar kalian selalu baik, selalu ya. Mendes berdoa seperti itu. Selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan cintakan. Amin. Oke, kembali ya di general reading. Di sini di fun readingnya Gondes Mendes Tarot kembali hadir untuk menyampaikan pesan-pesan dari file 1, file 2, file 3 ya, dari kartu tarot, apa yang disampaikan oleh pesan kartu tarot ini ya. Dimana pada kesempatan kali ini Gondes Mendes Tarot mengambil sebuah judul, kenapa kamu susah move on, kenapa hayo. Judul ini di request dari seseorang ya, maaf ya udah agak lama ini request, tapi kita urutkan dulu ya. Lebih dulu siapa, nah itu yang baru Gondes bikin ya. Oke. Ini sekarang sudah kembali. Kenapa kamu susah move on? Kenapa, coba tanya pada rumput yang bergoyang. Asik. Oke, kita mulai. Udah seperti biasa ya, Mendes shuffle dulu supaya kenapa? Supaya tidak memakan waktu durasi yang lama gitu. Jadi kalian bisa pilih di sini, di mana diantaranya ada file 1 gajah hijau, ada nggak sih gajah hijau? File kedua ada gajah oranye, dan yang ketiga ada gajah ungu. Mendes lagi happy ya, enggak happy juga sih. Cuman ya kan ketemu kalian jadi bahagia gitu. Oke. Silahkan dipilih ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan gunakan intuisi hati. Karena intuisi hati itu tidak akan pernah salah. Dan bayangkan siapa yang kamu permasalahkan di sini ya, yang ingin kamu lupakan ya. Siapa sih? Gitu. Dan jangan lupa berdoa agar diberikan kemudahan-kemudahan yang pengen move on itu. Oke ya. Silakan 5 detik saja, tidak boleh lebih. Kalau kalian butuh waktu yang lebih panjang, push dulu, pause dulu, kemudian klik lagi ya. Setelah ketemu yang benar-benar menarik perhatian kalian. Oke, silakan sambil pilih ya, kemudian sambil ngobrol aja. Karena lama kita nggak ketemu di general reading, ya kan? Biasanya sekilas info gitu. Oke, ya silakan. 5 detik saja. Oke, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kita mulai dari file yang pertama ya, diwakili oleh ini bukan gajah, ini masih anak gajah kecil berwarna hijau. Ya, oke. Gajah, makhluk yang paling gede dan terkuat, tapi lebih gedean kuda Nil. Oke. Hadap sono gajah. Biar nah oke. Sekarang kita ulik satu persatu, kita tebar dulu, kemudian kita ulik satu persatu. Kenapa kamu susah move on? Kenapa, coba? Oke, di sini ada 5 keriting atau 5 of club. Ada cluenya ya, ada 3 kosong. Kemudian mewakili perasaan dia di sini ada 3 of Pentacle. Kemudian ada 6 of Swords ya. Oh, gajahnya nggak minggir dikit sebelah sini ya. Soalnya kan aku harus begini ya. Oke, aku geser-geser dulu. Kemudian ada 6 of Wands. Oke. Kemudian ada 2 of Cup. Oke. Kemudian klarifikasinya ya, ada Judgment ya. Oke, kemudian dilanjutkan ada The Star. Nah, tadi sempat aku rapikan dulu soalnya nggak bisa ngemuat. Terus ada Strength, dan ada 10 of Wands, 10 tongkat. Oke ya, kita mulai satu persatu, kita ulik dari bottom of the decks-nya, yaitu 5 of Club. Apa ya maksudnya gitu? Di sini ya, 5 of Club.
ciri-cirinya ya. Jadi Five of Cups ini atau kepribadian dari 5 keriting ini yaitu intuitif, ceria, naluriah dan ramah. Ya, kemudian makna dari 5 keriting ini yaitu akan ada bantuan dari seseorang teman atau pasangan ya. Kalau kalian dalam masalah maksudnya gitu. Teman atau pasangan. Teman baru dan adanya pernikahan yang berhasil gitu. Ini bottom of the deck-nya seperti itu ya. Kalian berdealing dengan elemen hati, elemen api ya. Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen air Cancer, Scorpio, dan Pisces atau Pisces ya. Oke. Kemudian clue-nya ya. Clue-nya kita lihat. Di sini ada 30. Apa maksudnya 30 itu maknanya apa sih, Des? Gitu ya. Makna dari domino ini yaitu bukan ramalan yang baik ya. Karena kamu bisa mengalami masalah yang tidak terduga-duga. Baik di rumah maupun di mana kamu berada ya. Baik di tempat kerja, lagi di tempat hiburan, di tempat tetangga. Semua masalah akan kamu temui. Jadi mending berhati-hati aja ya. Ini clue ya, clue. Oke. Kemudian kita satu persatu ya. Dari tebaran mewakili perasaan dia. Bisa juga ini vice versa ya. Soalnya kan general reading itu bisa energinya itu ketarik dari mana saja dan tertumpah di tumpukan file ini. Jadi energi kalian bisa ke file 1, file 2, file 3. Jadi kalau menurut Mendes mending pilih semuanya aja. Jangan di skip ya. Oke. Kita mulai dari mewakili perasaan dia. Ada Three of Pentacle. Suatu pembuktian ya, suatu pembuktian di mana di sini ada Six of Swords ya, Six of Swords diartikan sebagai perjalanan dalam percintaan atau suatu hubungan. Di mana di sini terhubung dengan Six of Wands atau kemenangan dan Two of Cup ya, Two of Cup diartikan sebagai Two of Cup itu komitmen. Nah, di sini kenapa kalian kesusahan untuk move on? Karena kalian memang udah pernah komitmen, mungkin komitmen ya macam-macam komitmen kan ada pacaran, ada ayo kita persahabatan tapi kayak TTM gitu ya kan, kita TTM dulu nah gitu. Terus tapi kamu benar-benar jatuh cinta gitu, TTM-nya tapi nggak mau dipisah, dianya itu nyari yang lain nggak boleh karena kamu memang ternyata udah jatuh cinta beneran, tidak cuma sekedar TTM gitu. Gitu ya. Terus dari komitmen ini kalian ada klarifikasi di sini, judgment atau penentuan dan di sini ada the star, yaitu di sini yang terkuat adalah yang kuat itu energi zodiak Aquarius ya, zodiak Aquarius ya. Karena menurut kamu ya atau menurut dia juga, ini kalian itu saling, terutama kamu yang TTM tapi benar-benar enggak bisa pisah. Padahal TTM itu kan ada kata tanda kutipnya gitu kan, ada perjanjiannya. TTM itu enggak ada yang namanya saling menahan gitu. Kalau udah selesai ya selesai aja gitu. Tapi kamu benar-benar kayak jatuh cinta deh. Mungkin dia itu baik sekali buat kamu mungkin ya. Dan kamu udah ngerasa nyaman sama dia, tapi tiba-tiba dia itu meninggalkanmu dan kamu tuh susah gitu. Atau kalau tidak kamu harus komitmen dengan orang lain, tapi kamu itu sama-sama kalian ingin meninggalkan status ini, walaupun status pacaran bisa, status tunangan bisa, status pacaran bisa, status TTM bisa, cuman karena ini ada masalah tertentu sehingga kalian harus terpisah di sini dan benar-benar harus menyelesaikan hubungan ini. Tetapi udah dengan persetujuan kalian berdua gitu ya, setuju yuk kita udahan,
atau ayo kita jeda. Nah, kita coba untuk introspeksi diri gitu. Karena selama ini mungkin kalian ada permasalahan yang memang tidak bisa menjadikan pertahanan kalian untuk selalu bersama. Akhirnya terjadilah yang dinamakan selesai. Di sini kan ada penyelesaian, judgment atau penghakiman ya. Ada diartikan sebagai suatu penghakiman atau penentuan dari suatu hubungan gitu ya. Atau penyelesaian. Nah, di sini kamu nggak bisa menerima dan akhirnya semuanya pun terjadi. Buat kamu adalah suatu beban hidup. Sebetulnya buat dia juga suatu beban hidup ini, perpisahan ini. Tapi kemarin kan kalian memang cuma udah memutuskan suatu hubungan, komitmen kalian udah kalian selesaikan. Karena kalian memang ingin introspeksi diri, mungkin karena selama bersama walaupun TTM tapi kadang-kadang kalian salah paham. Jadi hubungan TTM itu udah bukan lagi TTM atau pacaran atau tunangan, tapi kayak arena berdebat gitu ya. Tapi setelah kalian berpisah ya, setelah kalian berpisah, di sini kalian ada yang dinamakan beban hidup. Beban yang harus kamu tanggung. Di sini yang paling kenceng adalah zodiak Aquarius dan zodiak Leo ya. Aquarius dan zodiak Leo ya. Mungkin ini kalian ini ya. Ya, jadi seperti itu. Kalian itu nggak mau terima perjalanan hidup kalian itu di dalam hubungan ini tuh tidak mau terima. Jadi ya susah untuk move on. Sebenarnya sudah berakhir. Hubungan ini udah berakhir di sini. Tapi nggak bisa. Nah, tapi nanti akan datang seseorang teman yang memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah ini ya. Atau nanti bisa jadi kalian karena dua-duanya ini kalian nggak bisa move on. Sebetulnya nggak cuma kamu, dia juga nggak bisa move on. Cuma nanti kayaknya akan bertemu kembali karena bantuan seorang teman ya. Karena bantuan seorang sahabat. Nah, di sini selama kalian berpisah ini, di sini kamu akan menemukan apa sih sebenarnya hubungan kalian berdua itu. Kalian saling koreksi diri. Nah, walaupun kalian memang selama berpisah itu menderita, kalian masing-masing belajar untuk move on, tapi nggak bisa. Karena hubungan ini memang sudah dalam dan memang kalian mendapatkan satu sama lain itu kenyamanan, ya, mendapatkan suatu kenyamanan dalam hidup bersama. Maksudnya bukan bersama serumah, bukan kan, ini masih tahap pacaran, tunangan, ataupun TTM-an, ataupun sahabat tapi ya mesra gitu ya, apa ya namanya, STM ya, STM bukan STMC tapi STM aja. Gitu. Kalian udah terlalu benar-benar mengerti dia pun mengerti kamu ya. Di sini ada Two of Cup. Kalian tuh komitmennya kemarin tuh saat ini setelah kalian sudah terpisah gitu kan, ada penyelesaian di sini ya. Itu kalian baru nyadar ternyata kalian nggak bisa hidup satu sama lain gitu, nggak bisa hidup tanpa satu sama lain gitu. Jadi kamu juga butuh dia sebetulnya juga butuh kamu. Di sini ada yang dinamakan beban hidup. Ini kan ada komitmen, setelah penyelesaian terjadi beban hidup. Di mana di sini suatu kemenangan perjalanan dalam komitmen ini yang kemarin itu hanya suatu apa ya, agar kalian itu dekat, kemudian nanti suatu saat itu ada perpisahan, tapi kalian itu tidak kayak semacam ta'aruf gitu ya, ta'aruf gitu. Tapi kalian tuh ngerasa nggak cocok gitu tuh, ngerasa nggak cocok, pendekatan itu ngerasa nggak cocok ya. Kemudian kalian memutuskan untuk berpisah. Karena apa? Kalaupun kalian pacaran juga kalian tuh ngerasa nggak cocok karena selalu terjadi pertengkaran. Udah komitmen tapi bertengkar terus gitu loh. Nah, misalkan pacaran, misalkan tunangan gitu, seperti itu. Misalkan udah menikah, tapi yang belum lama, kalau udah menikah lama nggak mungkin seperti ini kan, udah tahu satu sama lain ya. Ini untuk yang baru tahap pacaran, tunangan, menikah pun belum lama, TTM-an, PDKT seperti ini. Kalian tuh nggak bisa move on, dia juga nggak bisa move on.
Karena bagi dia kamu adalah seseorang yang membuat dia nyaman, kamu pun seperti itu. Kamu merasa bersama dia itu nyaman, dia merasa sama kamu nyaman. Tapi hubungan ini memang harus diakhiri karena dalam hubungan itu selalu terjadi pertengkaran yang tidak kalian inginkan. Tapi setelah kalian berpisah, kalian merasa ya beban hidup. Beban hidup kan. Ya gitu. Kenapa kamu susah move on? Karena menurut kamu dia itu sangat ternyata setelah berpisah tuh ternyata dia itu benar-benar baru paham kamu itu. Kalau dia itu memang baik sama kamu, dia itu adalah hidup kamu, dia itu adalah kenyamanan kamu, gitu. Ya. Dia itu adalah kebahagiaan kamu, gitu. Jadi baru sadar si dia juga seperti itu. Jadi kalian berdua itu bersama-sama tidak bisa move on gitu. Coba kalian hubungin ke dia, barangkali dia masih bisa diajak bersama lagi. Karena di sini ada yang dinamakan teman baru ataupun adanya pernikahan. Ya. Oke. Sarannya bagaimana, Des? Ya, kalau kalian memang masih ingin meneruskan komitmen ini menjadi suatu komitmen baru yang tidak cuma sekedar TTM pacaran ataupun tunangan, coba kamu sampaikan keinginan kamu itu, ya kan? Mudah-mudahan aja dia belum ada penggantimu, karena di sana kan juga tentu untuk move on sama kamu itu pasti dia akan cari pengganti supaya tidak merasa sendirian gitu, untuk mengalihkan hati gitu kan, gitu ya. Enggak malu, Des? Ya enggak lah, kalian kan kemarin bertengkar karena apa? Karena berdebat karena apa? Ya kan? Utarakan isi hati kamu. Kenapa? Kalau kamu memang benar-benar ingin move on, ya bisa cari kegiatan yang bisa membuat kamu itu sibuk atau menyibukkan diri gitu. Jadi kamu kan sibuk menyibukkan diri sehingga tahu-tahu nanti udah waktunya tidur ataupun kalau istirahat ya waktunya makan. Jadi nggak sempet mikirin dia kembali. Itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan juga nanti bisa move on kalian. Dan jangan menutup hati kalian untuk orang lain gitu. Nanti kalau kalian sudah nggak bisa move on, nggak ada kesibukan, hati kamu tertutup, ya udah menderita kamu kan. Nah, caranya kalau memang harus berpisah dan tidak ada jalan keluar untuk bersama lagi, ya kalian harus mencari kesibukan yang membuat kalian itu betul-betul pikiran, tenaga tercurah pada kesibukan itu. Dan jangan selalu membayangkan dia terus, pengennya move on tapi sebentar-bentar lihat dia online enggak ya, atau gimana mau move on gitu loh. Katanya mau move on tapi nama masih ada di kontak, ya sama aja. Kalian masih stalking medsosnya dia, ya nggak bakalan bisa move on. Itu malah justru kayak menggali masa lalu yang indah-indah bisa tampak lagi, ya kamu tambah susah, tambah sulit, tambah merasa kesulitan untuk move on. Ya, kalau enggak ya kalian cari kesibukan ya udah, cari buka hati buat yang lain, masih ada yang lebih baik dari dia, gitu cara berpikirnya. Mendes mah gampang ngomong, iya memang gampang banget ya kan, tapi kita kan harus dicoba dulu ya kan. Tapi kalau kalian memang nggak ingin kalian nggak bisa move on dan kalian memang ingin selalu bersama dia, ya semoga aja dia belum ada orang lain juga, karena di sini dia juga tidak bisa move on gitu, jadi tidak keduluan orang lain gitu. Tapi ingat ya, kalian boleh deketin dia lagi. Kalau kalian belum ada orang lain, kamu udah bikin komitmen sama pasangan yang baru tapi kamu susah move on ke dia, terus kamu tinggalin aja hubungan baru itu, kamu tinggalin gitu aja, atau kesian ya kan. Kamu hubungin dulu si dia, kalau memang dia masih bisa, kamu ya bicara sama orang baru kamu itu
minta maaf kalau ternyata aku tuh tidak bisa sama kamu karena alasan yang masuk akal ya. Jangan alasan karena aku masih cinta dia, jangan. Berikan alasan yang sopan, yang arif, yang tidak melukai hati sahabat barumu atau pasangan baru kamu gitu ya. Oke. Paham nggak? Paham, Des. Alhamdulillah. Itu cara move on itu seperti itu. Kalau kalian masih nyanding kontak dia, buka kontak dia di buka FB apa namanya, stalking sama itu, stalking sama medsosnya dia, ya sampai kapanpun tidak bakal bisa kalian itu move on. Ya move on tuh harus mencari kegiatan yang sekiranya bisa memenuhi waktu kamu itu dengan kegiatan yang tidak sampai tidak sempat mikirin dia gitu. Ini aku ambil pesan buat kalian yang pilih file nomor 1 ya. Kalau pengen move on, tapi kalau pengen mencoba barangkali dia juga masih menginginkan kamu karena dia juga tidak bisa move on di sini ya. Ya kalian coba dulu gitu. Ini pesan buat yang pilih file nomor 1, artinya yang menonton ya, sahabat Goddess Mendes. Oke, buka. Ada apa sih? Tuh kan benar, dia juga nggak bisa move on karena apa? Kalian tuh sama-sama mencintai, cuman karena kemarin itu kesalahpahaman, mungkin kalian terlalu protektif atau posesif ya, sehingga membuat hubungan ini harus selesai. Tapi sekarang setelah kalian berpisah ataupun kalian jeda ataupun kalian miskomunikasi, kalian mulai menyadari bahwa si dia itu ternyata hidup kamu, si dia itu adalah kebahagiaan kamu, ya nggak masalah, hubungin lagi ya. Ini pesan buat kamu. Ada magic ya kan, siapa tahu ada kekuatan dari alam semesta untuk menyatukan kalian kembali, karena memang cinta ini direstui oleh alam ya kan gitu. Hiasi hidupmu dengan cinta, usaha dan doa tuh ya kan. Nanti tapi kata Mendes gini, kalau kamu sudah bersatu kembali, rubahlah, jangan diulang masa lalu yang membuat kalian terpisah, tapi terus kemudian pas udah kebalikan lagi kalian berantem lagi, kayak nggak ada perubahan gitu. Ya udah, itu kesempatan terakhir namanya. Adanya pemenuhan hidup. Iya, kalian berdua itu mendapatkan pemenuhan hidup di sini karena kalian sama-sama saling tidak bisa melupakan, saling tidak bisa move on sama-sama. Karena di sini kalian itu udah selama bersama itu sebetulnya kalian itu saling membutuhkan. Cuman karena kalian egonya mungkin masing-masing tinggi, jadi ya udah jedar, bubar ke sono, satu ke sono, kita udahan, kita begini, kita begitu, akhirnya susah move on. Walaupun kamu udah dapat pengganti, dia udah dapat pengganti, susah move on. Nah, itu saran pertama. Kalau memang kamu pengen kembali, cobalah kamu chat duluan, nggak masalah sih, nggak ada jatuh harga diri, cuman karena menanyakan apa kabar, kasih sinyal gitu, clue kan. Mungkin dia juga mau ngubungin kamu, takut karena kamu juga udah ada penggantinya, dia mau ngubungin kamu mau ngubungin dia, harus dimulai dari kamu gitu ya. Kalau versi keduanya ya, kalau kamu memang sudah benar-benar ingin move on karena kamu memang tidak bisa mentolerir karena dia benar-benar nyebelin kamu atau benar-benar ngelukain hati kamu, ya udah. Tapi kenapa susah move on ya kalau dia benar-benar nyakitin? Kalau orang udah disakitin itu ya udah lupa prung gitu loh. Tapi ini kan kalian bertanya kenapa susah move on? Berarti dia nggak jahat-jahat amat, dia baik, ya kan? Kenapa dipertanyakan? Berarti versi 2-nya gimana, Des? Ya kalau pengen move on karena baru sadar sekarang gitu kan, dia baik tapi dia udah ada yang lain, ya cara move on seperti itu, cari kesibukan yang benar-benar memenuhi waktu kamu untuk tidak sempat bisa memikirkan dia dan buka hati buat yang lain, yang baru gitu ya. Nggak bisa move on ya harus bisa, orang dia udah ada yang lain,
mau bagaimana, ya kan? Makanya sering Mendes kasih saran, memutuskan sesuatu itu harus dipikirkan matang-matang, ya. Jangan gerabak gerubuk, kalau orang Jawa bilang itu gerabak gerubuk. Itu mengambil keputusan secara tergesa-gesa, yang akhirnya ya nyesel sendiri gitu. Oke? Sekarang Mendes akan shuffle untuk full colornya The Ampunya Mendes Gondes Tarot tentang hari tahun jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang pilih file nomor 1, pesan alam semesta buat kalian. Minta 1 atau 2. Kayaknya nggak perlu saran deh. Karena apa, penjelasan Mendes sudah cukup. Pesan cinta tadi juga sudah cukup. Jadi mungkin nggak mau jatuh dia. Nggak mau kan? Iya Mendes, kok nggak mau jatuh sih? Iya, karena kalian ini sebetulnya tidak bisa move on satu sama lain, tuh nggak bisa. Karena kalian memang benar-benar di sini diciptakan untuk saling membutuhkan, saling melengkapi. Oke, nggak bisa. Aku ambil aja yang nyeleneh ya. Ini kan nyeleneh tuh. Kemudian aku ambil lagi yang nongol-nongol gitu, yang aku pengen ambil pakai intuisi hati. Oke. Yang pertama yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saran alam semesta buat file nomor 1. Bersama Tuhan yang kamu harapkan besar kemungkinan dikabulkan, ya kan? Apapun yang akan terjadi itu sandarkan kepada Yang Maha Kuasa. Kayak ini, kejadian ini kalian nggak bisa move on karena kalian memang sudah menentukan keputusan untuk saling jeda ataupun saling terpisah ataupun menyudahi hubungan. Di sini sudah menyudahi hubungan loh ya, sudah menyudahi. Ada kata penyelesaian, itu berarti kan sudah selesai hubungan kalian. Lupakan dia tuh kan. Kalau memang harus melupakan dia, caranya seperti yang versi nomor 2. Kalian harus benar-benar menyibukkan diri agar tidak terbersih pikiran dia. Nomor HP dihapus, nomor kontaknya dihapus, semuanya jangan dibuka-buka lagi. Kamu jangan jangan stalking medsos dia, sama aja nanti karena nggak bakal move on. Kamu dianya udah kemana, kamunya masih ngarepin dia, ya kan? Udah, sekarang buka hati buat yang lain kalau memang harus melupakan. Oke ya, apalagi yang harus mau dikasih tahu? Oke. Pesan alam semesta dari malaikat atau dari angel oracle card buat kalian ya. Aku ambil 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dari angel oracle card buat file nomor 1, mohon diberitahu 1 saja. Oke, terima kasih. Oh, ada 2 ya. Nggak apa-apa. Ini yang kedua, ini yang pertama. Sama saja. Dibaca yang mana dulu? Pesan dari angel oracle card ya, be honest with yourself. Di sini diartikan jujur dengan dirimu sendiri. Lihatlah ke dalam hatimu dan kamu akan tahu. Dan kamu akan tahu kebenarannya situasi ini ya. Aman untuk mengakui kebenaran untuk diri sendiri ya. Kami malaikat itu akan mendukung dan memandu kamu melalui semua yang diperlukan perubahan ya. Jadi bersandarlah pada kami untuk keberanian dan kekuatan untuk juga jaga dirimu baik-baik ya. Fokus hanya pada kamu yang sebenarnya berkeinginan, dan mereka akan datang kepadamu di atas sayap malaikat, seperti itu.
Jadi kamu itu harus jujur dengan dirimu sendiri tentang apa yang ada di hatimu, tentang apa yang kamu rasakan, dan kamu itu harus tahu ya kebenarannya tentang situasi hati kamu itu ya. Kalau memang kamu yakin dan kamu memang tahu itu adalah benar, maka akuilah kebenaran itu, gitu maksudnya ya. Pesan pertama dari Angel Oracle Card. Sekarang kita arti yang kedua dari pesan alam semesta melalui Angel Oracle Card ya. Oke. Please listen, diartikan listen ya, mendengarkan. Tenangkan pikiranmu yang terkasih dan dengarkan lembut kami menegaskan kembali bahwa semuanya telah diambil perawatan, tetapi dalam keadaan tenang dan reseptif, tanpa mengkhawatirkan sifat sebenarnya dari keinginan kamu. Jadi melestari ya. Pikirkan atau pikiran dan tubuh yang tenang mendengar kita malaikat ya. Di sini kan oracle angel oracle yang berbicara ya. Jadi gimana cara artinya ya, tetap dalam keadaan tenang dan reseptif tanpa mengkhawatirkan sifat sebenarnya dari keinginan kamu, yaitu melestari ya. Pikiran dan tubuh yang tenang mendengar kami malaikat ya dengan cepat dan jelas. Ini adalah permintaan kami untuk Anda dengarkan. Jadi pesan malaikat seperti ini. Dengarkan ya, kamu itu harus menenangkan pikiran, mendengarkan pesan dari Angel Oracle kali ini. Kalau diartikan seperti ini, kira-kira tenangkan pikiranmu yang ya, pikirkan, tenangkan pikiranmu yang terkasih dan dengarkan lembut para malaikat menegaskan kembali ya bahwa semuanya telah diambil perawatan ya, tetapi keadaan tenang dan reseptif dalam kamu itu dalam keadaan tenang mendengarkan apapun ya tanpa mengkhawatirkan sifat yang sebenarnya dari keinginan kami itu. Jadi kamu itu menginginkan apa? Dengarkan pesan dari Angel kali ini. Jangan merasa ragu ya, jangan merasa khawatir. Jadi tenangkan pikiranmu dan jalankan keinginanmu ya. Itu akan berjalan dengan sendirinya karena para malaikat melindungi kamu dan akan membimbingmu. Nah, sekitar itu kira-kira arti dari pesan Angel Oracle Card ini ya. Oke. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi pencerahan ya. Siapa yang tidak bisa move on di sini. Semoga cepat bisa move on. Kalau mau move on, berusaha ya, cari kesibukan, tenangkan pikiran, fokuskan harapan kamu itu apa ya. Dan jadilah dirimu sendiri, jujur pada dirimu sendiri dan mendengarkan kata hati kamu ya. Oke. Jadi jangan ragu-ragu. Ambil keputusan yang tepat, jangan sampai menyesal pada akhirnya. Ya, karena ini menyangkut masa depan kalian juga ya kan. Dan beginilah pesan dari tebaran kartu tarot untuk yang pilih file nomor 1 ya. Pesan dari Angel Oracle sudah disampaikan. Pesan ataupun saran dari black box sudah disampaikan, dan dari full color ampunya Mendes juga sudah disampaikan. Semuanya sudah disampaikan secara tuntas ya. Tapi kalau kalian masih kurang detail, silakan personal reading aja. Kalau kalian punya masalah susah move on, nanti Mendes akan berikan suatu saran atau suatu lebih dari jabaran di sini ya, karena di sini kan ada durasi ya. Atau kalau personal itu ya nanti kita buka kembali kartu secara personal, karena di sini kan secara general ya. Jadi kalian bisa resonan, bisa tidak, separuh resonan dan separuh tidak. Nah, mungkin
nyangkut ke energi kalian, nyangkut ke file 1, file 2, file 3 gitu ya. Tadi cara manis kalau menonton dari file 1, file 2, file 3, siapa tahu gitu energi kalian ada yang tersangkut, jadi nanti video full dan bisa mengerti apa cara yang kalian harus tempuh gitu ya. Oke ya, ada banyak kesalahan adalah milik Mendes Tarot ya. Mendes Tarot, kalau ada kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jangan lupa likes-nya, subscribe-nya, komennya, share ke sahabat-sahabat kalian. Siapa tahu kita bisa menjadikan ini sebagai channel pilihan sahabat-sahabat kalian juga ya. Ada di sini saran dengan saran dan solusi. Oke ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk yang pilih file nomor 1. Jaga kesehatan, selalu jujur pada diri sendiri, selalu mendengarkan kata hati yang paling kecil, yaitu intuisi hati kalian ya, karena intuisi hati kalian adalah tidak akan pernah salah ya. Intuisi hati kalian itu adalah sebenarnya bisikan dari Allah, bukan bisikan dari seseorang yang atau dari hal-hal yang kalian takutkan. Jangan salah. Kalau intuisi hati itu 100% benar, karena itu adalah petunjuk dari Allah ya. Oke, gunakan intuisi hati. Kalian nggak bisa cara bagaimana sih mengelola intuisi hati itu, nanti ada jabarannya suatu saat. Mendes akan buka channel khusus buat membuka intuisi hati itu apa sih, bagaimana caranya gitu ya. Oke, cukup sekian. Ada salah minta maaf ya. Kalian sukses selalu, jangan putus asa, jangan pernah menyerah sebelum kalah, jangan mundur sebelum maju. Melangkahlah tegap ke depan, karena masa depan perlu disongsong ya. Dan bersandar kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita ya. Dan jangan bersandar kepada manusia, karena sejatinya bersandar kepada manusia adalah hanya akan mengecewakan. Oke ya. Bye. File 1. Masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali kita lanjutkan untuk file yang kedua, diwakili oleh gajah warna orange ya. Oke. Gajah warna oranye ada ya kira-kira ya. Gajah mainan des. Oh iya gajah mainan. Oke ya, kita mulai tebar kartunya, kemudian nanti kita ulik bareng-bareng ya. Gondes Mendes yang mulik, kalian yang menonton. Oke sayang, kita ulik satu persatu. Halo file nomor 2, yang pilih file nomor 2 jangan lupa subscribe ya. Silakan datang di channel baru Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Oke, terima kasih yang sudah berkenan mampir. Di sini ada clue-nya ya. Dari clue-nya itu ada bottom of the decks-nya ada 10 keriting. Kemudian ada clue-nya 220 ya. Kemudian kita tebar kartunya ya. Di sini ada King of Swords, ada Six of the Lover maksudnya gitu. Ini Bunda agak ngelihat salah. Gajah warna oranye ya kira-kira ya. Ada dong des itu. Oh, iya. Tapi gajah mainan. Anak gajah ini namanya ya. Oke, kita tebar ya kartunya. Udah kebalik 1 nih, pengen dibaca cepet-cepet. Apa kabar yang pilih file nomor 2? Jangan lupa subscribe dulu ya, buat aku gitu kan, biar aku lebih semangat bikin videonya. Bottom of the deck-nya ada 10 keriting. Kemudian ada 20 ya. Kemudian kita tebar kartunya sebagai mewakili perasaan si dia. Ada the Lover, ada King of Swords, ada Seven of Pentacle ya. Kemudian ada Page of Cup. Oke.
Oke. Kemudian kita tebar untuk klarifikasinya. Ada Nine of Cup, ada Queen of Cup, ada Seven of Swords, dan ada Five of Pentacle. Oke. Kita mulai dari bottom of the decks-nya. Ada sepuluh keriting. 10 keriting. Kepribadian dari bottom of the deck keriting sendiri yaitu sebagai kepribadian yang intuitif, ceria, naluriah, dan ramah ya. Kemudian 10 keriting di sini diartikan dari uang dari sumber yang tak terduga. Jadi kalian akan mendapatkan rezeki atau uang yang tidak terduga sumbernya dari mana gitu ya. Dan nasib baik ataupun hadiah juga bisa ya. Dan bepergian ke luar negeri ya. Kalian berdealing dengan elemen api. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius, juga dengan elemen air ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Kemudian clue-nya, kita lihat clue-nya apa ya. Clue-nya dari file nomor 2 adalah 220. 20 ya diartikan atau bermakna bahwa ramalan yang baik untuk melakukan perjalanan dan bertemu teman-teman baru. Tetapi ingat ya, sesuatu yang mengkhawatirkan kamu ya akan menyulitkan ya. Dan kamu tuh akan menemui suatu kesulitan karena adanya seseorang yang menyulitkanmu. Oke. Kita balik satu persatu. Agak serak nggak apa-apa ya gitu. Ada The Lover. Kenapa kamu susah move on? Ya karena kamu cinta dia, dia cinta kamu. Kalian saling mencintai. Tapi kenapa kalian harus terpisah? Kenapa? Permasalahannya apa? Kalian bisa cerita nggak? Kalau kamu susah move on itu jelas. Karena apa? Di sini kartu ini berbicara kalau kalian itu sejatinya saling mencintai, saling menyayangi. Tetapi kenapa kalian terjadi perpisahan? Apakah kalian terjadi salah paham? Atau ada sesuatu yang memungkinkan kalian itu tidak bisa bersama? Atau kalian beda prinsip? Atau kalian LDRan jadi kayak rentan, kayak kesenjangan kepercayaan gitu ya. Jadi kayak kesenjangan sosial gitu. Mungkin enggak. Dan di sini ada juga tanggung jawab. Selain saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi, kalian berdua ini mempunyai suatu tanggung jawab di mana di sini itu kalian masing-masing itu menoleh ke belakang bahwa di sana itu ada sesuatu yang membuat kalian itu saling mencintai. Ya memang saling mencintai walaupun kamu sudah punya pasangan atau punya doi baru atau punya pengganti, kalian tidak bisa move on karena kamu masih saja menoleh ke belakang. Karena kenapa? Kalian saling mencintai dan kamu tuh merasa kesulitan untuk melepaskan daripada perasaan kamu ke dia. Ya. Selalu menoleh ke belakang, kamu selalu mengingat-ingat masa lalu gitu loh. Sulit untuk lupa. Karena apa, di sana kalian mendapatkan Nine of Cup, The Lover, ya. Ada King of Swords, dan pokoknya kalian itu di sini saling saling melengkapi, saling mengasihi. Tapi kenapa kalian pisah, itu yang jadi permasalahannya. Itu kenapa kalian saling pisah. LDRan mungkin kalian ya. Jadi komunikasi kadang-kadang lancar, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ingin bertemu tapi tidak bisa karena terbatas oleh jarak
apalagi sekarang dalam keadaan seperti ini. Atau kalian memang sebetulnya itu saling mencintai, saling mengasihi, tapi kalian ingin sekali saling melupakan karena kalian merasa kalau hubungan ini tidak mungkin untuk bersama, mungkin ya kan. Ini hanya kalian yang tahu. Sesungguhnya itu kalau kayak Mendes itu kan membaca kartu, membaca apa yang ada, dimana di sini diceritakan kalau atau disampaikan ada pesan di sini, kalian itu alasannya kenapa kok susah move on, karena sulit sekali move on, karena kalian nggak dia itu selalu mengingat masa lalu kalian gitu, walaupun kalian sekarang udah punya pasangan masing-masing gitu. Mungkin kenangannya terlalu indah. Yang pasti ini ada kedua kalian itu berdua itu saling mencintai, saling mengasihi, tetapi ada sesuatu hal yang harus memisahkan kalian. Entah itu beda prinsip, entah itu jarak, entah itu keyakinan, entah itu suku, entah itu karena orang tua, entah karena godaan, secara godaan gitu ya, godaan diri, sehingga memungkinkan kalian untuk berpisah. Tapi pada akhirnya kalian mencari pengganti masing-masing, mendapatkan pengganti masing-masing, atau ada juga yang tidak mencari pengganti, tetapi ingin berusaha move on tapi tidak bisa. Karena apa? Kenangannya terlalu indah. Kalian kan saling mencintai di sini sejatinya tuh. Ada the lover, saling mengasihi, saling melengkapi, saling memberi motivasi, ya. Terus di sini juga ada saling bertanggung jawab satu sama lain. Atau kalau udah suami istri, kalian masing-masing udah mempunyai pasangan lagi karena kemarin ada suatu masalah yang membuat kalian harus bertengkar. Ini yang pasangan suami istri ya. Sedang kalian juga masing-masing harus bertanggung jawab atas buah hati kalian ya, karena sewaktu berpisah kalian memang udah mempunyai buah hati atau momongan di sini. Jadi kalian harus saling bertanggung jawab. Jadi masih ada ikatan tanggung jawab untuk buah hati ya. Nah di sini terus kemudian di situ kalian berpikir ulang bahwa ternyata kalian itu memang tidak bisa lepas dari satu sama lain gitu. Itu kalau untuk yang pasangan suami istri, ataupun juga karena godaan diri, godaan sesaat yang membuat kalian ya ada masalah dan memungkinkan kalian untuk berpisah. Kalau yang pokoknya untuk yang sudah berpasangan ini sepertinya ada yang sudah berpisah, ada yang LDRan, ada terpisah karena sesuatu hal, mungkin karena suku, karena beda negara, atau karena jarak, atau karena keyakinan, atau karena memang salah satu di antara kalian keluarga melarang ya, atau kalian di sini memang kepingin masing-masing move on karena kalian merasa tidak bisa bersatu. Gitu, tidak bisa bersatu karena apa? Ya karena kalian merasa bosan mungkin ya, suatu kebosanan, atau bisa jadi juga bisa kebosanan karena di sini semuanya menoleh ke belakang, selalu mengingat-ingat ke belakang, padahal di depan kalian itu udah ada pasangan masing-masing gitu loh. Yang seolah-olah kalau dilihat seseorang atau orang lain itu bahagia, tapi kenapa kalian tidak bisa move on di sini? Dia nggak bisa move on. Klarifikasinya ya nggak bisa move on, merasa kesulitan untuk tidak bisa move on, susah sekali untuk move on. Terus gimana Des? Cari tahu. Kalian masih menyayangi di sini. Buat yang kepo ya ini ya, yang lagi nonton video, kalian masih menyayangi dia mungkin. Banyak kenangan yang indah dari dia. Memang ada banyak. Justru ini seperti file nomor 1. Di sononya juga tidak bisa melupakan atau tidak bisa move on. Ini move on itu satu proses ya. Kalau kalian masih ingat-ingat dari yang paling kecil itu, kalian aja masih ingat, selalu diingat, iya nggak bakal bisa move on. Ya, kalau ingin move on, cari kesibukan, jangan sampai sedetik pun melihat atau stalking medsosnya, ataupun melihat atau cari kabar atau cari tahu tentang dia. Itu nanti
lambat laun kalian akan terbiasa untuk tidak bersama dia, jadi akhirnya move on. Tapi kalau kalian masih aja mau tidur, bayangin, mau ini, bayangin. Kalau menurut Mendes sendiri, kalau pengen move on dari seseorang itu berusaha keras, ya, mencari kesibukan sehingga kita tidak ada waktu sedetik pun memikirkan dia. Dan begitu kita udah sampai di rumah, kita masih ada kegiatan seperti menyibukkan diri. Setelah itu kita udah capek tidur. Nah, besok lagi kita berkumpul dengan teman-teman. Biasanya kalau kalian udah jatuh cinta itu biasanya suka menjauh dari teman-teman, sepertinya tuh diprioritaskan tuh pasangan. Jadinya kalian jadi kayak ada jarak antara kalian dan teman yang biasanya kumpul-kumpul, jadi nggak kumpul-kumpul. Karena ingin move on sekarang, kamu harus kumpul kembali dengan sahabat-sahabat lama, saling ketemu, saling asik-asik, ngobrol kayak ngafe, kayak apalah yang penting positif gitu. Insya Allah akan cepat move on. Kontak yang nggak punya dia yang udah nggak kamu perluin, ya udah di save, jangan di save lagi tapi di delete aja, medsos semua diblokirin dah, biar nggak keinget-inget terus, ya kan. Kecuali memang kalian masih cinta, di sana dia juga masih cinta sama kamu, masih sayang, walaupun dia udah pasangan, nggak bisa move on, sama tidak bisa move on gitu. Susah ya Nes. Ya kalau banyak kenangan yang indah terus kalian selalu ingat, selalu bongkar lagi, dia terlalu baik. Yang penting kalian jangan membandingkan dengan orang baru dengan orang masa lalu kamu ya. Misalkan gini, kamu udah putus sama dia atau udah nggak ada hubungan sama dia, tapi terus kamu punya pengganti gitu, punya pengganti yang baru gitu, udah ada gantinya gitu, bukan pengganti kayak baju yang diganti, udah mempunyai pasangan lagi gitu. Ya kalau kamu ingin melupakan dia, jangan pernah membandingkan. Kalau kamu membandingkan, yang ada kamu membuat orang yang masih baru di kamu itu tidak berharga gitu loh. Kamu selalu, kamu maka kayak orang cowok aku masa lalu atau cewek aku masa lalu, dia makar sama aku gitu. Orang masa lalu kan baik gitu. Nah sekarang Mendes tanya, kalau orang masa lalu baik, kenapa kalian putus? Kalian kenapa berpisah? Sekarang kalian mendapatkan ganti yang baru, kamu jadikan bahan perbandingan. Di sini ini yang membuat kalian susah move on. Karena kamu selalu mencari kebaikan orang masa lalu yang sejatinya sudah bukan siapa-siapa kamu lagi. Kamu bandingkan dengan orang baru kamu. Nggak ada tandingan dong. Yang terlihat orang lama yang orang udah nggak ada hubungan sama kamu itu terlihat baiknya muncul. Karena di sini kamu merasa orang baru itu tidak sebagus yang orang masa lalu. Orang itu punya pribadi masing-masing, punya cara masing-masing. Jadi kalau kamu ingin move on, lupakan semuanya masa lalu. Kamu fokus pada yang ada sekarang. Ya, udah sekarang. Dan jangan pernah lelah mencari kesibukan. Sibukkan diri kamu dengan apapun, kegiatan apapun, yang pasti harus positif gitu. Banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Allah, diimbangi dengan mencari kesibukan juga, ya kan. Yang nggak penting-penting, nomor kontak delete aja, hapus aja, daripada nanti menambah beban pikiran kamu. Kalau punya medsosnya dia udah blok aja, jadi kelar, ya kan. Oke. Mendes akan shuffle ini untuk mencari pesan yang terbaik buat kamu. Apa pesannya dari blackboardnya Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Dimana kenapa kamu susah move on? Kamu cinta, kenapa putus cinta sih? Cinta itu nggak boleh putus. Cinta itu semakin kesana semakin indah, semakin dipelihara biar subur dan berbuah. Kan? Kalau kamu sudah berpisah sama si dia, ya sudah. Sekarang kamu dengan hubungan baru. Caranya bagaimana? Tumbuh itu dari bawah. Kamu cari pasangan kamu yang baru ini kebaikannya, ya kan? Saling melengkapi, ya kan? Fokus pada orang baru yang udah kamu pilih, gitu. Tumbuh itu dari
bawah. Oke. Kemudian kita teruskan untuk kocok wave of ampo ya, oke. Kocok wave of ampo. Lama tidak keluar nih. Sudah tidak dikeluarkan, senang sih cuma belum dikeluarkan. Sebentar aku kocok dulu ya. Bismillah. Oh, langsung loncat. Tidak sabar ingin memberi pesan ke kamu. Wahai file nomor 2. Pesan pertama dari Wave of Ampo. Kalian itu seperti sepasang sendalnya. Kenapa kamu susah move on? Karena kalian ini saling melengkapi, kan Mendes sudah bilang. Kalian itu saling mencintai, saling melengkapi. Sepasang sendal. Tidak bisa terpisahkan. Kalaupun pisah itu namanya selen. Ya kan? Selen itu nggak enak dipandang, nggak nyaman dipakai. Ibaratnya seperti itu. That's akan terjadi hubungan baru kayaknya kalian ini ya. Nanti pesan Mendes kalau sudah berpisah kan, terus kalian nggak bisa move on dan dikasih kesempatan lagi oleh alam untuk bersatu lagi, perbaiki semua masa lalu, jangan diulang lagi. Dan kalau ingin mengambil keputusan harus dipikirkan dengan matang-matang, jangan terburu-buru yang mengakibatkan masalah baru buat kamu, ya kan. Jalan yang lurus untuk cinta. Jalan yang lurus untuk cinta. Ya udah. Nanti kalau kalian ini ada dates kan. Kalau kamu memang akan dipersatukan kembali, kamu harus mengantisipasi untuk tidak mengulangi masa lalu lagi yang membuat kalian putus lagi. Jadilah dirimu sendiri, jangan memakai topeng. Jadi jujur aja pada dirimu sendiri, pada dia juga. Jadi jangan suka memakai topeng. Apa yang ada pada kamu katakan saja, jangan sampai ditutup-tutupi. Kalau memang kadang nggak harus semuanya kamu beberkan ke pasangan ya, tetapi lebih baiknya itu kamu jujur dengan pasangan agar semua itu cepat diselesaikan masalahnya dan tidak berkepanjangan dan tidak jadi masalah baru gitu ya. Oke. Sekarang Mendes tambahin satu pesan dari Angel Oracle Card. Ini sengaja dipersiapkan khusus cuma untuk pesan-pesan secara lebih kuat ya. Karena ini akan kartu ini juga kuat, ini Mendes bikin atas nama Allah gitu ya. Tapi ini juga bisa memandu lebih menguatkan jadi dari pesan-pesan itu ya. Oke. Oh ada 2 sayang. Ini dulu ya. Relationship ya. Relationship adalah hubungan. Hubungan utama kamu adalah dengan diri kamu sendiri. Dengerin ya. Mendes mulai galak ya. Mendes mulai galak ya. Mendes mulai galak. Hubungan ya. Relationship. Hubungan utama Anda atau hubungan kamu itu adalah dengan diri kamu sendiri dan Allah dan Tuhan. Dan setiap hubungan lainnya menyusul ya. Untuk menarik atau menyembuhkan dan menyeimbangkan hubungan, kemudian lebih dekat dengan cinta kamu ya. Jadi kamu harus mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta dulu. Baru kamu mengejar cinta kamu, yaitu caranya gimana sih caranya? Ya berdoa. Kalau kamu mengharapkan ini kamu susah move on, ternyata kamu adalah mencintai dia, berdoa dong. Kamu harus berhubungan kepada Yang Maha Kuasa, karena sejatinya hubungan itu hanya terdiri dari kamu dan Allah ya. Dan setiap hubungan itu yang lain-lainnya itu hanyalah menyusul menjadi hubungan
secara duniawi gitu ya. Terus kamu harus lebih dekat ya dengan cinta kamu kepada sang pencipta. Saat kamu merasa aman dan dicintai ya, dan dicintai oleh dia, itu kamu merasa aman ya, dan kamu merasa aman sekali juga di dalam cinta ya. Begitu juga seharusnya hubunganmu yang lain juga berkembang dan berkembang. Jadi gini, kalau kamunya mencintai seseorang, itu yang paling utama yang kamu harus jadi dasar pada diri kamu itu adalah hubungan kepada Yang Maha Kuasa. Setelah kamu udah ngerasa nyaman, ngerasa berhubungan sama Yang Maha Kuasa, itu menjadi diri kamu tuh mengerti ya apa sih hubungan itu. Karena hubungan sejatinya itu hanya terdiri dari kamu dan Yang Maha Kuasa, itu Tuhan. Ya, kalau kamu sudah merasa nyaman dan merasa dekat, biasanya itu hubungan ke yang lain pun akan menyusul menjadi indah juga dan akan berkembang dengan sendirinya gitu. Ya, ini pesan dari Angel Oracle Card untuk kamu, yaitu bahwa suatu hubungan itu dimulai dari kamu dan Allah, baru kemudian ke hubungan yang lain. Caranya gimana, Des? Kamu berdoa kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah, untuk diberikan suatu panduan dalam melakukan hubungan dengan secara manusiawi gitu, secara manusia, secara horizontal ya. Kalau kita kan kepada Allah kan vertikal gitu ya. Nah, kamu pertama-tama yang harus kamu lakukan dalam melakukan hubungan apapun itu secara vertikal dulu, kamu memohon petunjuk, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian kalau kamu udah nyaman dan kamu merasa yakin, baru kamu berhubungan secara horizontal dengan seseorang yang kamu di sini susah move on ini gitu ya. Kemudian di sini ada entrepreneur atau pengusaha atau wirausaha. Ini kayaknya kalian pembisnis kali ya. Ya, sesuai dengan disposisi kamu dan niat ya, bekerja untuk diri sendiri menunjukkan atau memungkinkan kamu menjadi lebih baik ya. Ikuti intuisi dan bimbingan ilahi kamu ya. Maksudnya gini ya, malaikat berbicara ya. Kita rekan kerja kamu atau satu tim kamu yang tetap setia di sisi kamu untuk memastikan kesuksesan kamu dalam suatu hubungan hati. Jadi di sini malaikat pun mendukung dengan kamu ya. Yang pasti gunakan ikuti intuisi hati itu, karena intuisi hati itu sejatinya itu adalah bimbingan dari ilahi ya. Ya, kamu ikutin dulu intuisi hati kamu, apakah kamu memang tepat untuk dia atau kamu memang layak untuk mendapatkan dia, apakah kamu layak untuk kembali ke dia. Baru kemudian kamu yakinkan diri kamu sendiri ya. Kalau udah mendapat bimbingan, terus kemudian kembali lagi kamu yakinkan. Dan di sini nanti malaikat penjaga kalian akan mengikuti atau akan memastikan ya kesuksesan pada kamu. Dengan setia akan menemani selalu gitu ya. Jadi menurut Mendes, yakinkan diri kamu, dekatkan diri kamu kepada Yang Maha Kuasa. Kalau memang kamu nggak bisa move on karena sesuatu hal, karena kamu mencintai dia, terus karena sebetulnya kalian kan di sini saling mencintai, saling melengkapi, cuman karena sesuatu hal sehingga kalian terpisah ya. Ya kalau memang harus dipersatukan, kamu larinya kemana? Kepada Yang Maha Kuasa. Mohon petunjuknya. Kenapa kok tidak bisa bersatu? Bagaimana caranya? Dan layakkah kamu melayakkan diri? Apakah layak dia itu untuk aku? Kalau layak ya kejar dia. Kalau tidak ya kamu di sini sudah ada yang namanya, misalkan kalian udah ada orang baru ya, udah ada orang baru. Kembalilah tumbuh dari bawah dan kamu jangan pernah membandingkan orang baru dengan pasangan masa lalu, karena itu sungguh tidak terpuji, tidak bijaksana ya. Oke? Selalu semangat ya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan kalian yang mempunyai masalah tentang susah move on, dan dengan segala permasalahannya di file 2 ini, saling mencintai,
tapi harus terpisah karena sesuatu hal, dan kalian sudah mempunyai pengganti masing-masing, tapi kalian masih aja menoleh ke arah masa lalu, sehingga ya seperti ini kalian susah move onnya susah banget karena kamu tidak bisa melupakan orang masa lalu, tidak bisa menghilangkan dengan tuntas orang masa lalu, padahal kalian udah punya orang baru. Karena di sini ibaratnya kalian memang sepasang saudara yang tidak dipisahkan, tetapi mungkin ada kemungkinan di sini kalian terpisah itu karena mungkin kalian bosan, mungkin kalian tidak bisa kalian salah beda prinsip gitu. Tapi mencintai bisa aja kan beda prinsip, tapi kalian saling sayang gitu loh, atau karena suku, atau karena LDR, jarak karena anak jarak, karena ingin bertemu tapi nggak bisa, kemudian ngambek yang piar, akhirnya putus, susah move on karena emosi. Ya kan? Oke ya, file nomor 2, jangan lupa subscribe-nya, komennya, share ke sahabat-sahabat kalian. Kalau ini resonan dengan kalian, berarti ini memang energi kalian dan memang ini ada campur tangan Tuhan ya di sini ya. Tapi kalau tidak resonan, jadikan ini pembelajaran, ada pengetahuan atau suatu antisipasi kalau misalkan kalian menemui masalah seperti ini ya. Dan kalau tidak resonan, bisa juga jadikan ini sebagai fun reading saja. Jangan jadikan patokan atau pedoman dalam keseharian kalian. Ini hanya bersifat prediksi, bisa salah, bisa benar gitu ya. Tergantung kalian cara bijaksananya bagaimana mengelola readingan ini. Oke ya. Terima kasih buat yang file nomor 2, tetap semangat, jangan pernah pantang menyerah sebelum kalah. Jangan pernah mundur sebelum maju, berjuang terus ke depan dan selalu berdoa, memohon petunjuknya, selalu berdoa untuk memujinya, karena syukur adalah sebagai bukti bahwa kita meyakini Allah itu sebagai zat yang maha besar, maha kuasa, dan maha segala-galanya yang menciptakan alam semesta dan isinya ini. Kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya kita jangan pernah melepaskan diri yang dari namanya bersyukur dan berdoa kepada yang maha kuasa, memujinya. Karena apa? Allah itu the best. Cinta kasihnya terbukti dan nyata. Itu buat orang-orang yang bersyukur ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak bersyukur selalu menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan sang kuasa. Kenapa sih Tuhan aku dikasih seperti ini? Nggak boleh kayak gitu tuh, nggak boleh. Tapi anggaplah semuanya sebagai anugerah. Kalau kalian lagi dikasih dalam keadaan kesusahan itu, anggaplah itu ada sebagai pembelajaran. Masih senang kita masih diberi kesempatan ditegur sama Allah, dikasih peringatan untuk mengerti loh. Kalau seperti ini loh, kamu harus seperti ini loh, gitu. Jangan overthinking kepada Gusti Allah. Gusti Allah itu selalu positif, selalu benar, nggak ada yang salah, meleset pun tidak tahu. Jangankan kita bicara hati kecil kalian aja ya, Allah tahu, karena Allah maha kuasa, tidak pernah tidur, maha kekal ya kan. Oke, terima kasih ya, file nomor 2. Bye, God bless you. Halo, masih di channel Genes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali di kenapa kamu susah move on. Kenapa? Mendes nggak tahu. Kenapa, coba tanyakan pada langit yang berawan. Oke, file nomor 3 diwakili oleh gajah warna ungu. Sekarang model sekarang tuh gajah tuh macam-macam ya. Anak gajah itu ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, oranye, ada yang warnanya ungu. Kalau zaman dulu itu kan warnanya kan hitam aja gitu kan. Kalau ini sekarang macam-macam. Anak gajahnya itu dapat ini kali ya, dapat apa namanya sayang, persilangan. Yang jelas diartikan hijau itu artinya setia, oranye itu artinya ceria, dan ungu itu artinya spiritual gitu aja ya. Ada filosofinya. Semua ada filosofinya kalau menurut Mendes mah. Mendes itu dukun serba bisa apa dukun ngasal. Dukun ngasal, asal bunyi aja. Oke ya, kita mulai tebar kartunya, baru nanti kita ulik bareng-bareng. Mendes yang mengulik, kalian yang menonton. Ketawa dulu sebelum nanti nangis ya, karena susah move on pasti hubungannya dengan menangis. Oke ya, dimulai ya. Di sini ada bottom of the deck-nya 6,
6 hati. Mendes ada aja. Iya memang kan nangis kalau susah move on, itu udah pengen move on tapi kok nggak bisa bagaimana gitu kan. Udah bingung sendiri. Ada clue-nya dua. Ada X of Swords ya. Kemudian ada Three of Wands, oke. Ada Six of Cup, oke. Ini manggil perasaan dia, atau bisa vice versa ya, bisa kamu bisa dia. Energinya di sini kan sifatnya kan general, jadi umum, dari mana energi bisa tertumpah di sini, nyangkut ke sono, nyangkut ke sini, di file 1, file 2, file 3 gitu. Oke, ada Two of Pentacle ya. Kemudian untuk klarifikasinya, kenapa kamu susah move on? Kenapa coba? Kita lihat untuk klarifikasinya. Ada the sun. Kemudian ada the moon. Ada death. Wow, aku suka sama death. Dan ada the hangman. Hangman. Kelihatan nggak sih? Kan? Oke, kita ulik satu persatu. Dimulai dari clue-nya. Bottom of the text di sini. Ada dua ya, ada dua. Kayak kisi-kisi gitu, kisi-kisi. Ada 6 hati. Pribadi dari 6 hati atau pribadi dari bottom of the text, hati itu ya, heart itu ya. Pemalu dan penolong. Ya kalau nggak pemalu, penolong. Kalau digabung penolong, tapi malu-malu gimana kalau malu-malu menolong? Nggak usah dibahas loh. Terus di sini ada yang dinamakannya 6 hati. 6 hati itu diartikan atau bermakna sebagai nasib baik yang tidak terduga atau kemurahan hati. Baik semua ya, kalau hati yang nomor 6 pokoknya ya. Kemurahan hati ya kan, terus apa lagi, kemurahan hati, terus seseorang membantu kamu keluar dari masalah gitu. Dan kalian berdealing dengan api ya, dengan elemen api. Ada Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Di sini clue-nya ada dua itu apa, Des? Dua. Sebentar, aku kelihatan belum? Udah kan? Ini nggak kelihatan tadi. Dua diartikan sebagai ya, bahwa kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, karena ini adalah kartu domino yang sangat baik. Keberhasilan dalam bisnis, dalam hubungan, dalam kebahagiaan pribadi lah terutama itu ya. Tetapi ingat, ada musuh yang berusaha untuk merusaknya. Harus waspada. Oke. Siap, Des. Bilang siap, Des. Bilang dong. Siap, Des. Aku akan berhati-hati dan waspada. Oke. Sekarang kita lanjut untuk tebaran kartunya, mewakili si doi di sono dan kamu ya. Kenapa kamu susah move on dari dia? Ini bisa kamu, bisa dia, bisa vice versa. Karena apa? Energinya dari segala macam penjuru. Ya kan? Iya. Oke. Di sini ada X of Swords. Diartikan sebagai namanya apa itu, suatu apa ya, batasan lingkungan untuk melakukan hal-hal seperti ya, termasuk pikiran, termasuk batasan gerak langkahnya gitu ya, dari
mungkin suku, mungkin keyakinan, mungkin antar negara, mungkin karena LDRan kan, terus karena orang tua yang tidak mengizinkan, atau salah satu di antara kalian ada keluarga yang tidak setuju gitu-gitu. Ini ya. Terus kemudian ada di sini ada Tree of Swords, suatu perjuangan untuk mencapai kesuksesan itu bagaimana sih? Nah, di sini ada Six of Cup. Caranya dengan berbagi kasih, di mana di sini ada kebahagiaan gitu. Terus ada The Sun. The Sun itu adalah emosi atau harapan terhadap sesuatu, menghasilkan sesuatu berbentuk materi ya, yang bersifat materi ya, atau bisa juga karma. Mungkin kalian mengalami karma, kemarin pernah mempermainkan yang lain sebelum dapat yang ini kan, sebelum sama dia ini kalian melukai hati seseorang, dan sekarang kamu ganti dilukai oleh dia. Enggak, di sini bukan karena dilukai, memang karena sesuatu yang memungkinkan kalian, tidak memungkinkan kalian untuk bersatu. Ada X of Swords, bukan karena karma, bukan karena karma. Terus ada The Moon. The Moon itu emosi atau melakukan sesuatu yang tidak tahu sebabnya. Misalkan pasangan kamu sih dia dijodohkan mau gitu aja, seperti kamu juga kayak orang gak sadar kalau kamu itu melakukan suatu kesalahan gitu loh. Jadi kamu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba melakukan seperti itu gitu ya. Terus bisa juga diartikan sebagai suatu pemimpi atau membayangkan hal-hal gitu ya. Terus gimana? Kebahagiaan ada di sini, makanya kalian susah banget untuk move on. Di sini ada batasan yang membuat kalian harus berpisah. Jadinya bukan karena kalian sendiri yang ingin pisah, tetapi karena ada yang memisahkan, dan akhirnya kalian harus berpisah. Sedang kalian itu menjalani berdua ini selama berhubungan bahagia, penuh semangat, penuh gairah, penuh harapan, ya. Pokoknya udah klop gitu aja lah. Beda-beda tipis sama lover, sama cinta gitu. Ya memang saling cinta, saling cinta. Ya di sini ini karena ini ada batasan buat dia atau kamu ini, bisa vice versa ya. Mungkin kalian dilarang, atau mungkin karena jaraknya kalian jauh. Ya, yang batasan ini berbicara tentang harapan untuk kebahagiaan. Bagian dia atau bagian kamu, pokoknya ini bisa vice versa, energinya kamu yang tahu ya. Jadi ada misalkan gini, orang tua kamu atau orang tua dia melarang karena dia berharap dengan menjodohkan kamu, atau orang tua kamu tuh berharap kamu itu mendapat selain pacar kamu ini ya, kamu dipasangin sama yang lain gitu, sehingga kamu itu bisa menghasilkan suatu materi gitu, jadi materialistis dong Des. Iya, bapak ibunya yang materialistis, karena dia memikirkan kalian agar kalian nanti bahagia dalam berkeluarga, sehingga kalian dicarikan jodoh yang lebih mapan, yang lebih sukses, atau yang melebihin dari pandangan keluarga kamu itu. Orang ini yang akan dijodohkan dengan kamu ini orang yang melebihi dari dia gitu, lebih dari dia gitu. Misalkan dari segi keuangan, segi materi, dari segi ekonomi gitu, ini lebih mapan. Itu menurut pandangan orang tua, atau menurut pandangan dari batasan orang yang membatasi kamu ini gitu, membatasi hubungan kalian ini gitu ya. Terus dia merasa nanti suatu kesuksesan itu akan tercapai kalau kamu atau dia ya dijodohkan sama yang lain gitu, bukan kalian berdua yang disatukan, tapi kalian dijodohkan dengan yang lain. Itu dia itu membayangkan suatu kesuksesan dalam kehidupan kamu, atau kalau dia yang dijodohkan ya dia gitu, padahal itu cuman karena emosi saja
itu tidak pernah terjadi karena di sini cuman pemimpi dan si dia itu melakukan itu, si orang yang menghambat hubungan kalian ini tidak menyadari kalau itu yang dia lakukan itu tidak mengerti apa hasilnya dan nanti apa sebabnya gitu. Jadi kalian sendiri nanti yang akan menderita gitu loh. Terus makanya kalian susah move on karena kalian itu dipisahkan, bukan karena terpisah karena kalian mau berpisah. Karena memang akan ada masalah yang kamu tidak mau lagi sama dia gitu. Nggak mungkin kan kalau udah memang kemauan kamu untuk berpisah pasti kalian bisa move on. Karena memang ada masalah yang membuat kalian itu menjadi ilfil atau menjadi apa itu membuat kamu itu bisa move on. Tapi di sini enggak, di sini dipisahkan oleh batasan langkah atau lingkungan, itu bisa keluarga, bisa keadaan tempat tinggal kayak gitu-gitulah. Nah, ini Amanda cari contohnya dari orang tua atau keluarga gitu. Ya kan? Tapi si dia ataupun kamu tuh merasakan hubungan kalian berdua itu tak terpisahkan. Tapi karena keadaan terpaksa kalian harus pisah. Tapi tenang, di sini nanti kalian akan berjumpa kembali. Ada suatu kehidupan baru untuk kalian berdua di sini nanti. Ya, berbagi kasih kembali. Ya, si dia juga sekarang lagi mencari jati dirinya, bagaimana kok bisa diperlakukan seperti ini tuh bagaimana. Dia itu juga baru nanti mencari sebaiknya aku tuh harus bagaimana. Kamu seharusnya juga harus seperti itu. Karena di sana dia juga lagi mencari sebaiknya itu aku tuh nggak seperti ini karena aku mencintai dia gitu, maksudnya mencintai kamu gitu. Ini. Kalau ini bisa vice versa, ya kamu kalau ya kamu yang bicara kok bisa seperti ini padahal aku mencintai dia gitu, ya kan? Nanti akan dipersatukan kembali di sini ada tujuan baru atau hubungan baru atau kelahiran baru di antara kalian berdua. Nanti akan nyambung kembali kalian di sini didukung oleh dates. Jadi kalian kalau sekarang susah move on, nanti ketemu lagi kalian pasti banget bahagianya. Amin, ya kan? Seperti itu. Ya kan, ini ada seseorang yang akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah di sini nanti. Ada yang akan membantu menyelesaikan masalah dan mempersatukan kalian kembali. Tunggu waktunya ya. Dimulai dari readingan saat ini kalian menonton ya, paling tidak 3 bulan ke depan ya. Dimulai dari kalian menonton readingan ini. Oke? Sekarang Mendes mau shuffle untuk pesan kamu ataupun yang pokoknya mau menonton video ini ya. Bentar. Aku ambil 4 saja. Ada 1 pesan buat kamu, bukan buat dia tapi buat kamu yang menonton video ini. Oke. 2, 3, 4 ya, udah 4 aja. Oke, kita buka satu persatu. Pesan buat yang pilih file nomor 3. Jangan lupa subscribe ya. Kocok kartu. Mendes hari ini kayaknya happy banget ya. Enggak happy. Sebetulnya sih enggak happy. Cuma dibikin happy aja karena bisa ketemu sama kalian. Begitu loh. Oke ya, kocok kartu. Aku ambil kartu yang mana nih? Yang masih utuh, yang belum dipakai ya. Jadi masih lengkap gitu ya isinya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu susah move on? Oke, 1 saja. Karena kamu menoleh ke belakang selalu mengingat ke masa lalu dan kamu menunggu sesuatu hal yang akan datang ke kamu. Ya udah tunggu aja. Nanti kan akan terjadi yang dinamakan dates ya, akan ada hubungan baru lagi karena akan ada seseorang atau teman atau kerabat yang akan membantu menyelesaikan masalah kamu. Ya. Oke. Jangan nangis. Oke. Sekarang kita lanjut untuk pesan yang kedua. 07. Apa kamu lahir di tanggal 07 atau kamu jadian di tanggal 7 atau di bulan 7 atau dia yang lahir di tanggal 7 atau kalian lahir di bulan 7. Pokoknya yang berhubungan dengan tanggal 7. Hanya kalian yang tahu. Oke. Untuk saran yang ketiga, ada apa sih? Cinta suci. Ya, karena di sini kalian ini didukung dengan cinta suci. Karena terpisah juga karena bukan kemauan kalian, tapi karena batasan lingkungan atau yang dinamakan
batasan yang membuat kalian itu harus terpisah, yang tidak memungkinkan kalian untuk bersatu karena adanya batasan di sini yang membatasi, entah ini kamu entah dia yang dibatasin, tapi di sini ada ada batasan gitu. Paham ya? Paham? Kalau nggak paham, chat Mendes saja, tanya-tanya. 08, ada apa di angka 08? Ini siapa yang lahir di angka 8 atau yang lahir di bulan 8, atau apakah kalian ketemuan di tanggal 8 atau putus di sini penyudahan ini di angka 8? Mendes nggak tahu ya. Oke, sekarang aku mau shuffle untuk Color of the Ampunya Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa untuk lebih menguatkan. Ini pesan alam semesta buat kalian berdua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aku butuh satu saja, mohon diberikan satu saja pesan alam buat yang pilih kalian saja. Oke. Mau tumpah semua, mau dibaca semua atau pegel Mendesnya tuh. Oke. Ini ya, satu. Kalau kalian kurang detail, kalian bisa personal reading. Yang mau personal reading silahkan ya, dibuka kembali personal reading buat kalian sahabat Gondes Mendes. Atau lupakan dia ya. Ini ada ikatan yang sangat kuat karena orang tua dengan anak. Seorang anak yang patuh dengan orang tua akan menuruti kehendak orang tua walaupun dia harus berkorban hatinya. Jadi kalau memang ini yang kejadian, lupakan saja dia ya. Masih banyak dia yang lain di sana. Oke. Sekarang aku buka untuk, tapi di sini akan ada dates loh. Akan dipertemukan kembali, tapi nggak tahu kapan. Untuk saat ini diterima dulu, lupakan dulu, move on dulu. Susah Des, move on. Caranya gimana Des? Cari kesibukan. Ya, cari kesibukan yang tidak sampai kamu punya kesempatan mikirin dia. Ya, caranya gimana Des? Ya, apa aja. Yang penting kalian bisa melupakan dia. Dapat pesan satu. Blessing in disguise. Aku artikan langsung saja ya. Blessing in disguise yang diartikan berkat dalam disguise. Yang tampaknya menjadi masalah baginya adalah sebenarnya sebagian dari doa yang dijawab ya. Jadi berkat dalam disguise itu artinya begini loh. Yang tampaknya itu menjadi masalah buat kamu itu sebenarnya itu adalah jawaban, bagian dari jawaban yang sudah dijawab gitu loh. Paham nggak? Nanti kalau nggak paham chat Mendes saja ya, tanya-tanya ya. Ya, terus kamu akan memahami alasan dibalik situasi saat ini karena semuanya terselesaikan ya. Terus dalam perlindungan surga dan kebijaksanaan tak terbatas untuk menjawab doamu dengan cara terbaik. Gini. Jadi apa yang terjadi saat ini ya, ini adalah bagian dari doa-doa kamu. Dan kamu ini harus memahaminya ya, bahwa alasan dibalik situasi seperti ini, situasi ini itu karena semuanya udah terselesaikan ya. Terus dalam perlindungan surga dan kebijaksanaan ya, untuk menjawab doamu dengan cara yang terbaik. Nanti akan ada jawaban yang lebih sempurna di sini nanti. Ini anggap saja semua sudah terselesaikan. Jawaban doanya kamu yang terbaik itu seperti apa, seperti ini ya, harus melalui rute seperti ini gitu ya. Jadi kamu harus memahami bahwa ini adalah bagian dari jawaban doa-doa kamu selama ini. Kalau kamu misalkan kamu minta orang yang terbaik, nah di sini kamu bisa mengerti mungkin saat ini dia lagi nggak baik. Dan nanti suatu saat kalian dipertemukan untuk jawaban ke yang selanjutnya yang Tuhan akan kirimkan adalah doa yang terbaik
balasan atau jawaban yang terbaik nanti akan datang di belakang gitu ya. Paham kan? Paham. Oke, ini menurut penglihatan Mendes seperti ini ya. Ini Mendes jabarkan sendiri. Jadi kalau kalian harus belajar move on. Waktunya kita tidak tahu kapan akan dipertemukan kembali, tapi akan terjadi pertemuan kembali. Lupakan dia sekarang. Kalau dia kalau pasangan kamu yang meninggalkan kamu ini, atau yang kalian terpisah karena sesuatu yang tidak memungkinkan kalian menyatu, itu seseorang yang patuh dengan orang tua, walaupun kamu pertahankan dia akan tetap memilih kehendak orang tuanya. Jadi tolong lupakan saja dulu, nanti akan terjadi yang dinamakan death atau kehidupan baru buat kalian berdua. Dan di sini ada blessing of disguise, ini nanti akan menjawab lagi untuk kesempurnaan dari jawaban yang kemarin menjadi lebih baik gitu. Oke? Ini demi kebaikan kalian berdua juga. Mungkin dia juga jadi nggak durhaka sama orang tua, kamu juga sendiri bisa mengerti dia, memahami dia. Atau sebaliknya, kalau di sini memang kamu yang menjadi posisi di sini, berarti kamu tidak durhaka sama orang tua, dan dia juga semoga memahami gitu ya. Oke, yang pilih file nomor 3 kiranya cukup ya, udah menjadi pencerahan, bisa menjadi jawaban kenapa kalian susah move on. Karena kalian ini di file nomor 3 ini bukan kalian yang menginginkan berpisah, tetapi karena keadaan, karena batasan lingkungan yang membuat kalian harus berpisah. Karena kalian tidak dipersatukan di sini karena adanya kehendak batasan lingkungan, yaitu lingkungan itu bisa keluarga, bisa karena negara, perbedaan negara, karena suku, karena keyakinan. Mungkin di sini nanti kalian setelah kejadian ini dan setelah kalian bisa move on, baru kalian nanti dipertemukan dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Oke, percaya sama Tuhan, percaya sama Yang Maha Kuasa. Harus, apapun Yang Maha Kuasa itu adanya Allah, bukan manusia. Jadi mulai sekarang sandarkan harapanmu kepada Yang Maha Kuasa, karena di sini ada blessing in disguise dan ada the death. Ini dimulai dari readingan ini, sang nonton mulai kapan kalian menonton readingan, disitulah kalian mulai berjodoh dengan readingan ini, dan itu berlaku sampai 3 bulan. Nanti kalau kalian baca lagi berarti 3 bulan. Be continue gitu, bukan timeless ya, bukan. Mendes nggak berani bikin timeless karena Mendes sana manusia biasa. Kalau timeless itu kan sifatnya seumur hidup, ya kan. Mendes nggak berani bikin timeless ya. Itu yang punya menurut Mendes hanya kuasa Allah saja. Mendes bukan apa-apa. Kalau masih ada hitungan hari, jam, hari, bulan, detik, menit, enggak timeless ya, Mendes berani. Ada kemarin yang bertanya, Des, ini sifat readingan Gondes timeless apa berlaku untuk kapan? Dimulai dari kalian menonton. Walaupun Mendes bikinnya udah setahun yang lalu, tapi kamu lagi berjodoh dengan readingan Mendes dan lagi membaca sekarang, berarti masih berlaku buat kamu gitu ya. Bukan timeless. Kalau timeless itu kamu membaca ini untuk seumur hidup gitu. Membaca sekali bahwa kamu misalkan berjodoh dengan A gitu. Kamu membaca sekali terus kamu berasumsi bahwa aku akan berjodoh dengan A. Nanti kalau kalian tidak berjodoh dengan A ternyata, nah siapa yang salah? Mendes berarti kan kayak memvonis kalian ya. Tidak, Mendes tidak pernah bikin timeless karena Mendes tidak punya kuasa itu. Mendes bisanya cuman ada batas waktunya. Nanti misalkan Mendes bikin udah setahun, tapi kalian lagi berjodoh menemukan video ini dan kalian menonton, berarti kalian dimulai dari menonton itu hingga 3 bulan gitu. Begitu ya, paham ya. Nah kalau 3 bulan kok kamu pas lagi buka-buka video lagi kamu menemukan ini, tadi tidak unsur nyari-nyari ya, memang kebenaran langsung ditek. Kita ada kayak daya tarik membaca atau menonton, berarti kalian begitu berlanjut gitu ya. Nggak pernah bikin timeless. Mendes tidak berani, tidak punya kuasa itu. Timeless itu seumur hidup. Manusia nggak ada yang hidupnya sampai seumur hidup ya. Mendes kan nggak tahu ya kan. Jadi Mendes pakai batas waktu. Jadi mohon maaf, Mendes kok nggak bikin timeless sih? Enggak, Mendes nggak berani bikin timeless. Aku tidak mau melanggar kekuasaan Gusti Allah, karena dengan seperti ini aku
diberikan ilmu seperti ini pun Mendes sudah bersyukur, walaupun tidak bisa bikin temples. Takut sekali nanti aku seperti apa ya namanya ya, membuat kalian itu seperti, kalau misalkan kalian berharap itu, harapan itu menjadi mekar di hati kalian, padahal itu kenyataannya belum tentu kan. Jadi kalian itu kayak terposesi, bayangin nanti kata Mendes kan aku bakal ketemu orang kaya, bakal ketemu anak pejabat, padahal itu kan readingan, itu kan prediksi ya. Kalau timeless ternyata kalian nggak mau nikah sama yang lain karena pernah membaca readingan timeless yang isinya kamu akan bertemu dengan anak pejabat. Enggak ya, maaf sekali, mohon dimaafkan, Mendes nggak bisa bikin timeless karena bukan kuasa Mendes ilmunya masih terbatas sekali ya. Jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana jangka waktunya, dimulai dari kalian melihat readingan ini. Misalkan kalian saat malam ini belum menonton tapi tahun depan baru menonton, berarti kalian berjodoh dengan Mendes dan mulai dari itu readingan berlaku gitu ya. Oke ya. Terima kasih ya. Ada salah-salah kata adalah Mendes, milik Mendes Gondes ya, tentang hati dan jiwa. Kalau ada kebenaran itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, karena kita hanya sebagai manusia biasa, sangat kecil. Kita ini ibaratnya debu di alas kaki Allah gitu. Debu di alas kaki Tuhan, ya kan? Ada debu. Aku ibarat debu di alas kaki Tuhan. Aku enggak berani melaju lebih ngelebihi batasan aku gitu ya. Oke sayang, terima kasih. Semoga bisa menjadi pencerahan. Kalau tidak resonate, jadikan ini sebagai antisipasi atau pembelajaran. Kalau kalian menemui masalah seperti ini, solusinya seperti ini kata Mendes gitu ya. Kalau memang ini resonate, berarti ini kehendaknya dan ini adalah milikmu karena ini energi kamu. Dan kalau kalian tidak menyukai banyak positifnya, ambil silahkan. Kalau banyak negatifnya abaikan saja ya. Oke? Jangan jadikan pedoman hidup. Jangan jadikan dasar hidup sehari-hari. Ini hanya prediksi. Bisa berubah. Yang punya kuasa hanyalah Gusti Allah ya. Selalu berdoa dan bersyukur. Insya Allah doa itu sangat dahsyat. Dan cinta Allah kepada kita ini sebagai umatnya terbukti dan sangat nyata ya kan. Tersenyum, selalu bersyukur, menganggap semua itu adalah anugerah Gusti, karena Allah sejatinya menyukai orang yang baik, orang yang mengerti, bukan orang yang menyalahkan ya kan. Oke ya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, bye.